si dua orang ini nggak terlalu bermasalah nih, atau ya masih aman-aman aja, cuman perkara SB-nya rembes dan bentuk tanggung jawab gue itu ya udah SB gue kasihin ke dia dan alhamdulillah aman. Tapi ada satu peserta yang lain yang dimana si satu peserta ini rewel, yang gue bilang dia ini susah makan. Jadi ketika udah sampai surken tuh makan dikit muntah, makan dikit muntah, makan dikit muntah. Gue itu udah puyeng banget gara-gara kejadian itu juga. Gue satu malam itu gue nggak tidur sama sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samsul Mister Horror. Dongeng horor gue kali ini gue bakal nyeritain pengalaman pendakian gue nih, yang sampai saat ini benar-benar kayak ada bikin ngusap dada dah pokoknya. Ya intinya dengerin aja lah ya. Dan buat kalian yang penasaran dengan ceritanya, kalian wajib tonton video ini sampai habis dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video gua ke banyak orang. Dan buat kalian yang mau ikutan open trip, kalian bisa kunjungi Instagram gue di bawah sini. Dan buat kalian yang mau lihat video vlog gue juga, kalian bisa lihat di bawah sini. Dan gak usah banyak basa-basi lagi, kita mulai ke segmen donor. Dongeng horor dimulai. Oke cuy, sebelum masuk ke ceritanya, kita ritual kayak biasa. Kita sebut. Jangan lupa, nempel pucuk cuy. Jadi gue mau nyeritain nih cuy. Ya ini, emang udah dari resiko gue pribadi kali ya. Maksudnya emang udah resiko dari punya trip. Gue akan nyeritain kemarin. Gua nggak akan sebut tanggalnya. Yang pada intinya gua ada trip ke Gunung Gede. Gua ngadain trip ke Gunung Gede itu dengan jumlah peserta kurang lebih sekitaran 9 atau 10 orang. Nah 9 dari 10 orang ini, harga trip gua kalian pasti pada tahu lah kalau ke Gede itu berapa. Nah kan gua udah ngasih harga nih, tiba-tiba dapat operan. Jadi misalkan gue punya trip, terus temen gue punya trip nih, gua ada peserta nih, 2 orang. Lu kasihin deh, lu mau nggak gini-gini, dengan kesepakatan di awalnya gitu kan. Oh ya udah, gue setuju gitu kan. Gue setuju, akhirnya ya udah gue masukin tuh. Awalnya di awal perjanjian itu gue tau lah, gue nggak perlu jelasin segala-galanya. Dengan biaya segini gitu kan. Oh ya udah, gue terima nih. Gue terima sampai akhirnya ketika udah gue terima itu, udah nih kan di grup itu udah gue kasih tahu barang apa aja yang harus dibawa, terus di tas itu usahain pakai trash bag ya, biar nggak kehujanan karena kondisi masih hujan dan sebagainya. Itu tuh udah enak banget. Udah gue kasih tahu penjelasannya, tetek banget udah gue kasih tahu. Sampai di base camp, terus kita mulai trekking itu sekitaran jam berapa ya? Pagi sih, jam 7, jam 8-an lah. Akhirnya kita naik. Nah ketika naik ini memang ada beberapa trouble. Selain dari cuaca, ada satu orang juga yang lagi-lagi bikin gua kesel juga. Gua tuh orang paling galak dalam artian bawel kalau di gunung, apalagi sama orang-orang yang susah makan. Ini orang susah banget makan gitu, cewek gitu kan, susah banget makan. Padahal dia nggak bawa tas, karena dia bawa saudaranya juga kan, tasnya itu dibawa sama saudaranya. Dia nggak bawa tas dan sebagainya, udah enak banget gitu. Tapi makan aja susah. Padahal gua ngebawelin itu, lu makan, lu punya tenaga dan sebagainya kan buat diri lu sendiri gitu kan. Tapi ya sudahlah, namanya karakter peserta juga kan beda-beda gitu kan. Dan kejadian itu pada saat itu tuh ada satu orang juga, cewek juga, yang sebelumnya sempet chat ke gua atau ngasih tahu, "Bang, gua ini sebenarnya bisa ngelihat setan." Atau dalam artian dia ini orang yang peka lah. Cuman gue bilang ya udah insya Allah aman kok. Pokoknya udah gue bilangin insya Allah aman, gak akan kenapa-napa. Nah di awal perjalanan itu ya gue cuman kesel si orang gak bisa makan dan gak ada kendala apapun yang lain-lainnya. Terus sampai pos 3 itu kenalah hujan, terus kita sempat bikin flysheet, ngeres dulu gitu kan, nyantai-nyantai.
ketika udah hujan reda pun kita nerusin perjalanan. Kondisi pada saat itu gue nggak jadi sweeper cuy. Pendakian kali itu gue nggak jadi sweeper. Gue paling depan. Terus ketika berangkat pun gue selalu memastikan. Jadi kayak kebagi 5 orang di depan, 5 orang di belakang. Tapi gue nggak ninggalin 5 orang ini juga. Maksudnya kayak gue mastiin dulu 5 orang ini udah jalan belum. Ya udah kelihatan semua gue jalan lagi, udah kelihatan lagi gue jalan lagi gitu. Mereka udah ketemu gue jalan lagi, jalan lagi gitu kan. Ya intinya nggak ada sama sekali yang gue tinggali. Jalan lagi sampai di pos 4 hujan lagi. Untungnya ketika gue berhenti di pos 4 itu kayak sempat ngopi gitu kan, beli kopi di warung. Dan pas beli kopi itu langsung berhujan gitu kan. Dan sebagian dari tim gue itu aman, atau peserta gue tuh aman karena masuk ke warung tuh. Aman, ngeres juga di warung. Dan setelah udah ngeres di warung juga, setelah hujan berhenti ini akhirnya kita sampailah di Surken gitu kan. Masih belum ada sesuatu hal yang bikin gue jengkel pada saat itu. Ketika sampai di Surya Kencana, bikin tenda semua yang lain-lainnya. Nah, seperti yang gue omongin di awal, gue udah peringatin entah itu di chat grup, entah itu di personal, bahwa pakein trash bag takut kehujanan. Ada 2 orang peserta yang kelupaan. Dan gue sempat kesel kan, tapi gue tanya baik-baik, gue bilang, kan udah gue peringatin, kenapa nggak dipakai? Ya lupa bang, dia bilang apa ya, kurang lebihnya tuh kayak kirain tuh masukin trash bag doang, bla bla bla. Padahal nih orang sebelumnya udah pernah mendaki gitu kan, beberapa kali udah mendaki lah gitu, udah ke beberapa gunung juga. Harusnya SOP untuk diri pribadi itu tahu, dan apalagi udah gue peringatin sebelumnya. Nah setelah udah gue peringatin sebelumnya itu, akhirnya ya udahlah, gue pribadi pada saat itu yang berkorban. Jadi sleeping bag gue dikasihin ke pacarnya si yang ini nih. Jadi mereka 2 orang ini adalah pacaran gitu kan. Akhirnya gue kasihin ke si ceweknya. Jaket gue satu gue kasihin ke peserta yang lain. Sarung tangan gue kasihin ke orang lain. Dan gue tidur cuman pakai 1 jaket terus sama sarungan doang, dan dinginnya naujubillah. Bahkan ketika sampai di Surya Kencana itu kan si 2 orang ini nggak terlalu bermasalah nih, atau ya masih aman-aman aja. Cuman perkara SB-nya rembes dan bentuk tanggung jawab gue itu ya udah SB gue kasihin ke dia, dan alhamdulillah aman. Tapi ada 1 peserta yang lain yang dimana si 1 peserta ini rewel, yang gue bilang dia ini susah makan. Jadi ketika udah sampai Surken tuh makan dikit muntah. Gue itu udah puyeng banget gara-gara kejadian itu juga. Gue 1 malam itu gue nggak tidur sama sekali. Bener-bener iya, udah pas sampai base camp juga kurang tidur, udah sampai situ pun kurang nggak tidur sama sekali gitu kan. Berarti fisik gue udah mulai drop parah gitu, udah mulai capek dan sebagainya. Nah ketika udah sampai di mana? Ketika udah sampai di Surya Kencana ini, alhamdulillahnya tuh kayak pas malamnya nggak hujan. Tapi kalau hujan, wah gue kagak tahu dah, itu bisa lebih parah dari yang sebelumnya kali gitu kan. Singkatnya, gue nemenin salah 1 orang pipis, si orang yang peka ini nih. Dan dia katanya itu sempat ngeliat sesuatu. Walaupun gue pun ngeliat sesuatu hal selain babi ya. Jadi pas itu pun gue ngeliat babi gitu kan. Untung udah gue bisa usir, jadi nggak ke tenda gue juga. Dan lagi juga si orang ini pun ngeliat, ya cuman ngeliat selewat doang gitu. Dan makhluknya pun nggak ngapa-ngapain. Gue pun ngeliat tapi kayak ya udahlah biarin aja gitu kan. Toh nggak ngapa-ngapain juga ya, mungkin rumahnya di situ atau lagi nongkrong, lagi sebat gitu kan kita nggak ada yang tahu, namanya demit gitu kan. Sampai akhirnya ya udah nggak apa-apa kan. Dan alhamdulillah banget sampai pagi itu aman sentosa. Walaupun gua pribadi yang kedinginan ya, tapi ya udahlah nggak apa-apa gitu. Singkatnya pagi itu mereka pada summit. Gua nggak nemenin summit karena tugas gua pada saat itu bagian masak. Semua summit, dan 2 orang yang sleeping bag-nya basah ini itu nggak ikutan summit. Dia cuman camp di Surya Kencana doang gitu kan. Jadi kayak nggak mau summit lah gitu kan. Oh ya udah nggak apa-apa gitu kan. Nah singkatnya ada sebuah kejadian, si ceweknya ini tuh jatuh. Nah ketika jatuh ini gue udah tanya, kamu kenapa? Nggak apa-apa kan gitu. Ya nggak apa-apa bang, aman. Dia lari-lari lagi sama pacarnya kesana kemari gitu kan. Gue berpikiran nggak punya pikiran apa-apa. Maksudnya kayak kan udah ditanya nih, nggak apa-apa, ya udah berarti aman dong. Singkatnya, yang summit pun udah turun, kita semua makan dan happy-happy. Karena waktu gue lihat pun pada saat mau turun itu udah menunjukkan kayak mau hujan kan.
Akhirnya gue kayak nyuruh untuk yang mau turun duluan gak apa-apa, nanti ada panitia yang ngebarengin gitu kan. Akhirnya beberapa 3-5 orang itu turun terus disusul sama yang lainnya. Gue paling belakangan karena gue bongkar-bongkar tenda, beres-beres dan sebagainya. Kurang lebih ada sekitaran 3 orang lah pada saat itu kan panitianya. Semua udah turun nih. Set. Nah yang satu ini, yang satu susah makan ini, gue udah punya feeling sebenarnya. Yang dimana gue punya feeling kalau gue bakalan turun malam, bisa jam 10, jam 11, atau jam 12. Gue udah punya feeling, tapi gue cuman punya feeling trouble-nya itu, masalahnya itu cuman ke si cewek yang gak bisa makan doang nih. Gak ada yang kayak yang lain, karena semuanya kelihatannya aman, normal gitu. Ya paling karena pegel itu udah hal yang biasa gitu kan. Nah gue turun sekitaran jam 1, jam 1-an gitu kan. Itu masih rame, gue pun dibarengin sama beberapa peserta lain gitu kan. Nah ketika turun dari pos 5 atas urutan sampai bawah itu, jalannya itu keong, lelet. Yang lain udah kemana gitu. Gue untuk turun satu pos aja gue bisa 2 jam pada saat itu. 2 jam atau 3 jam gitu. Wah lama banget, tapi ya udahlah nggak apa-apa gitu kan. Nah ketika turun itu gue udah ngomong nanti makan ya, gue bawelin terus. Nggak mau gitu kan. Tapi gue lobby, akhirnya dia mau gitu kan. Walaupun bukan makan, melainkan ketika sampai warung itu, warung di atasnya pos 4, dia cuman mau minum energen. Gitu kan. Tapi ya nggak apa-apa, setidaknya ada yang masuk nih ke perut dia. Nah ketika udah minum energen, ini gua nggak bilang pengen disebut pahlawan atau gua mau ngelebih-lebihin, tapi apa yang terjadi sama gua, ya syukur-syukur dia juga subscriber gua gitu kan. Dia bisa nonton apa yang gua lakuin, tindakan pada saat itu nggak ada bentuk pengen jadi manusia pahlawan. Ketika sampai di pos 4, di atas warung pos 4 ini yang lagi sakit ini, tim gue nih atau peserta gue ini udah ditanganin lah minum energen, karena kondisinya pas sudah sampai situ pun hujan deras. Jadi memutuskan untuk ngeres dulu lah sampai hujannya benar-benar reda, karena kan ya bagus juga gitu kan supaya nggak terlalu dingin. Nah ketika lagi ngeres di warung itu rame banget. Terus ketika rame itu ada satu rombongan orang lain dari grup orang lain. Satu perempuan pakai blanket, intinya dia udah kena gejala hipo. Awal. Awalnya gue berpikiran kayak gitu. Dia duduklah di depan gua. Gue perhatiin terus. Ini orang hipo bener. Akhirnya gue kasih saran, bang kasih blanketnya gini. Gue nggak turun taman, tapi gue cuma ngasih saran, bang blanketnya bla 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 gitu kan. Ini orang cuma diem duduk aja. Ditanya, jadi kan salah satu penanganan hipotermia adalah ajak ngobrol terus biar kesadarannya terus ada, ya kan? Pokoknya terus ditanya kayak gitu sampai akhirnya gua nemuin satu gejala yang dimana menurut gua pribadi ini udah nggak wajar nih, atau ini hiponya bukan hipo awal. Akhirnya gua langsung deketin, gua tanya-tanya tuh cewek, karena teman-temannya ya dia cuma taunya hipo, menggigil terus diem gitu. Udah diblanketin dan sebagainya, udah nggak diapa-apain lagi gitu. Gue ngerasa kasihan aja pada saat itu, walaupun sebenarnya gue pribadi pun ya lagi dapat musibah gitu, ada peserta gue yang kenapa, tapi orang ini jauh lebih bahaya daripada si peserta gue. Akhirnya gue tolongin, gue obrolin, gue sempat megang tangannya, jadi gue tanya-tanya, iya bodo amat dah, gue mau dianggap mesum atau ngelancang juga peduli amat. Gue sempet pegang tangannya, jadi kayak gue ngegenggam, bukan yang aneh-aneh ya. Jadi bagian tangannya gue cek denyut nadinya, itu udah pelan banget. Dan dia pun kalau gue panggil, gue ajak ngobrol, itu udah nggak ngomong apapun lagi. Jadi kayak gitu-gitu doang. Gue udah panik dong di situ pun. Akhirnya ketika gue lagi panik, gue coba ngajak ngobrol, terus gue coba pastiin lagi ini udah parah banget atau enggak gitu kan. Peserta gue tiba-tiba muntah, ngeluarin energi yang sebelumnya diminum. Untung gue di situ kan berdua sama temen gue namanya Bang Didi gitu kan. Itu udah ditangenin gitu kan, diurut-urutin. Akhirnya gue minta izin ke warung buat ngamanin si peserta gue. Diamanin lah ke atas gitu kan. Nah setelah udah diamanin, giliran gue nih, gue masih ngomongin si yang ini kan, yang hipo ini. Gue obatin dan gue udah gak beres nih. Akhirnya gue juga minta izin, gue sampai atas warung, sampai ke bagian dalam warung itu,
Dan gue ngeluarin SB, gue langsung bongkar tas, gue pakein SB, gue pakein sarung gue juga, semua alat gue pakein ke dia biar dia lebih hangat. Dan di situ pun alhamdulillah ternyata kondisinya pun baik-baik aja. Setelah gue udah turun pun gue ngedenger ya alhamdulillah baik-baik aja. SB gue tinggal, jadi gue tuh kan punya tanggung jawab juga, sedangkan di tim dia juga ada, cuman gue ngasih saran lah ke tim dia, udah bang ini udah tanganin, lu tinggal cari bantuan bla 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 dan sebagainya gitu kan. Akhirnya ketika semua udah baik-baik aja, gue juga hujan juga udah reda, muncullah satu orang yang nggak lain itu adalah ranger. Ranger ini ternyata ngasih sebuah informasi bahwa ada peserta gue juga yang mengalami hal masalah atau trouble. Tapi masalahnya bukan hipo, melainkan kakinya kecengklak atau keseleo lah ya. Kakinya keseleo di atas pos 3. Gua tuh di situ langsung kayak, siapa namanya? Gua tanya-tanya dan ternyata memang benar gitu kan. Oh itu peserta gua. Dibagilah jadi 2 tim lagi. Bang Didi itu belakang, gua depan. Jadi gua turun sama cewek ini gitu kan yang susah makan ini. Nah si cewek yang susah makan ini juga itu sempat digendong beberapa kali sama ranger ini untuk sampai ke titik peserta gue yang lainnya gitu kan. Sempat digendong, jadi gue ngiringin aja nih, gue ngiringin dan akhirnya sampailah di titik dimana satu peserta gue yang kenapa-napa lagi kakinya. Akhirnya ketika udah di situ tuh ngobrol panjang lebar, ternyata kakinya adalah keseleo gara-gara sebelumnya jatuh di surken menurut pengakuan beliau. Tapi ya sudahlah gitu kan. Nah kondisinya adalah ketika udah di atas ini kan harus buru-buru evakuasi, sedangkan dia dipakai jalan aja udah nggak bisa. Di situ gue dibarengin sama tim 2 ranger. Akhirnya ya udah diambil keputusan kita sampai dulu pos 3 nih, nanti kita omongin. Akhirnya turun tuh kan, set, gendong tas, gue gendong tas, ngawal juga dan sebagainya gitu kan. Sampailah di pos 3. Ketika sampai di pos 3 ini, ya prosedur evakuasi itu nggak segampang atau secepat yang kalian bayangin. Ada beberapa hal yang memang harus dipersiapin dan sebagainya gitu kan. Nah ketika udah sampai di bawah itu, di pos 3 nih, ada beberapa ya sesuatu hal yang gak perlu gue omongin lah ya, tapi gue udah nanganin sebaik mungkin. Bahkan gue sampai nyogok orang ranger supaya ngeduluin si orang yang kakinya keseleo ini cepet-cepet turun ke bawah gitu kan. Akhirnya ya udah tuh, nggak lama juga ada turun temen gua namanya Bang Didi gitu kan. Sebelum mau dievakuasi sama ranger itu gue udah ngambil keputusan atau kayak, bang gimana nih, 2 kan bermasalah nih, lu siap nggak biar masalah ini dia yang gue yang nuntun bla 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 gitu kan. Terus di sisi lain juga opsinya gue bakalan ngegendong gantian sama Bang Didi, niatnya kayak gitu, tapi sama rangernya nggak ngasih dan sebagainya gitu kan. Akhirnya oh ya udahlah kalau kayak gitu. Tapi gue tahu dengan segala konsekuensi yang dimana gue harus bayar nantinya. Singkat ceritanya, pada saat itu pun si cewek ini pun udah pengen turun terus gitu kan. Akhirnya udah gue kasih pelikin juga gitu kan sama ranger. Akhirnya dibawa turun, gue pun ikutan turun. Dan gue bisa mastiin semuanya aman, nggak gue tinggalin. Walaupun memang sebenarnya ketika si Nurul ini kakinya udah mulai kerasa sakit dan masuk ke warung, ada beberapa kesalahan. Gue nggak tahu salah, nggak tahu benar. Tapi menurut gue ini adalah sesuatu hal yang bisa dibilang bisa benar bisa salah tergantung dari sudut pandangnya kayak gimana. Nah jadi ketika si cewek ini tuh kakinya sakit, dimasukinlah ke warung. Nah ketika udah masuk ke warung, ada teman gua, ada tim gua, ada peserta yang lainnya juga. Nah temen gua ngambil keputusan, yang tidak bermasalah tolong turun aja. Toh di warung ini ada tukang warung yang bisa dimintain tolong untuk jagain sebentar, dan ada ranger juga. Pada saat itu ada ranger juga yang bisa buat jagain, dan udah pasti aman kalau sama ranger gitu kan. Yang lain turun supaya nggak terjadi hal yang gimana-gimana sama mereka semua. Udah ini sakit terus mereka nungguin malah kedinginan malah hipo gitu kan. Kalau menurut sudut pandang gue dari sisi hal itunya benar. Tapi secara nggak benernya adalah salah satu dari tim gue nggak ada yang nungguin dari si perempuan tersebut. Itu gue akuin gue salah. Tapi ya udahlah, udah terjadi juga kan pada saat itu. Semua turun, si cewek ini tuh ditungguin sama tukang warung sama ada ranger juga. Nah singkatnya kita balik lagi ke pos 3 nih. Sampai di pos 3 ini semua kan udah turun nih, udah evakuasi dan sebagainya. Tinggal gua ngawal yang satu orang bermasalah yang susah makan ini. Turun tuh, set. Gua sampai di base camp itu jam 1 malam.
turun jam 1 siang, nyampe jam 1 malam, turun 12 jam. Gua ngeluh, ya, tapi kalau hal yang lainnya ya udah, ini resiko gue yang punya trip. Tapi gue pastiin pada saat itu dan gue yakinin gue ngejagain mereka semua tanpa ada yang gue campakkan. Dan ketika perjalanan turun ini, gue tuh bareng sama rombongan pendaki lain 3 orang, 2 cewek 1 cowok. Jadi dibarengin, gue bertiga, mereka bertiga, jadi intinya jadi berenam kan, 3 orang gabung. Ketika jalan turun, gue nggak ngerti juga ya. Jadi gue tuh kondisi sweeper yang nuntun cewek bermasalah ini, itu Bang Didi, gue paling belakang bagian sweeper. Tapi jaraknya nggak jauh-jauh, paling 1 meteran doang gitu kan. Si cewek ini tuh sering lihat sesuatu, gue pun dari belakang udah merhatiin. Kata gue, itu apaan ya? Cangak celinguk. Wah, udah panik banget gitu kan. Waduh, apaan nih? Kelihatan nih si cewek yang depan itu agak pucat atau agak ketakutan. Dia tuh kayak mundur. Tapi setiap gue tanya, lu ngeliat apa? Tapi dia tuh nggak jawab apapun, kayak, oh iya maaf, nggak ngeliat apa-apa, aman kok gitu kan. Turun. Nah ketika turun gue ngeliat, anjir apaan? Gue dalam hati kata gue, ya Allah, semoga kagak ada hal yang lebih dari ini kayak gitu kan. Cukup kendala mereka sakit aja, jangan ada yang kesurupan dan sebagainya. Karena ketika jalan turun itu banyak orang kesurupan. Serius, banyak orang kesurupan. Banyak banget orang kesurupan. Akhirnya gue jalan terus ke bawah. Terus beberapa kali nih cewek, jadi pas ketika turun itu ada istirahat. Ketika istirahat tuh dia tiba-tiba di bawah bawa carrier. Harusnya kan ya ngapain juga dia naik lagi. Dia buru-buru naik gara-gara ketakutan, dia ngeliat sesuatu hal. Pas gue lihat kan ketika dia buru-buru naik, gue langsung nyari celinguk natap ke depan. Dan beberapa dari orang dari situ pun kayaknya udah mulai peka nih, udah mulai tahu juga dengan apa yang dilihat. Karena bukan cuman gue doang gue rasa yang ngelihat gitu kan. Jadi mereka semua pun ngelihat. Yang gue lihat pada saat itu, gue ngelihat sosok kepala doang, ngelihat natap ke arah rombongan gue doang yang pada saat itu nih. Gue cuma nunduk aja, gue baca-baca gitu kan sebisa mungkin. Dan yang lain pun udah mulai senyap nih. Awalnya tuh sering bercanda, ketawa-ketawa, ini udah mulai senyap. Gue tanya lagi, lu kenapa? Lu ngeliat apa? Enggak kok, nggak apa-apa bang, dia bilang. Ya udahlah kalau nggak apa-apa gitu kan. Padahal gue kan paling senang kalau misalkan lu bilang aja, daripada lu diem, panik, malah nanti kenapa-napa. Akhirnya lanjut lagi lah. Di sini tuh awalnya Bang Didi yang nuntun si cewek peserta gue. Tapi akhirnya gantian gara-gara nggak ada yang mau buat jadi leader atau di depan. Ya dengan sangat agak kesel dikit gitu kan. Akhirnya ya udahlah, gue yang depan sambil nuntun, gue bilang gitu kan. Akhirnya gue jalan terus sambil nuntun, yang lain mah pada di belakang gitu kan. Nah kondisi gue nuntun itu bukan pinggir-pinggiran atau bukan di belakang kayak begini nuntunnya gitu. Gue di depan, yang cewek itu di belakang gitu. Enggak gitu, tapi justru dia ngadep ke trek ke bawah, gue ngadep ke muka dia. Jadi kayak bener-bener dituntun begini cuy, kayak orang gak bisa jalan. Bener-bener dituntun kayak gitu. Dan ada sebuah kejadian yang dimana ini bukan setan, tapi emang udah halu, gue udah kecapean parah. Kondisi pada saat turun pun itu gue bawa tas gede banget. Gue nuntun, jadi gue nuntun kan begini, otomatis gue ngadepnya ke atas dong. Nah ketika gue mau ngebalik, ada satu warung yang memang udah tutup dan ada karung. Kondisinya karung ini udah diisi tanah kayak direbahin begini. Terus ada karung tempat sampah. Gue nengok selewat itu, dalam hati gue udah deg. Gara-gara yang gue lihat itu kayak pocong anjir. Cuman gue senterin lagi kan karena gue penasaran. Gue kayak langsung nyebut, astagfirullahaladzim, ternyata itu karung cu. Akhirnya gue jalan, pas sampai di karung itu gue buang sama gue aja. Gue kesel banget anjir gara-gara karung itu. Gue ngelihat sesuatu hal yang ya udah halu karena gue kecapean kali ya gitu kan. Akhirnya lanjut lagi jalan dan ternyata rombongan yang lain pun ngedenger suara batu. Di sepanjang perjalanan itu banyak suara aneh banget. Entah itu orang batuk, tapi pas dicek itu nggak ada pendaki lain, cuman kita berenam doang. Terus ada suara orang ketawa, ada suara orang ngomong, tapi gue yakinin udah nggak apa-apa. Atau gue selalu alihin, udah nggak apa-apa kok, itu mah pendaki lain kok. Tapi ada omongan juga dari rombongan yang lain tuh bilang, bang itu senter. Iya, kok nggak naik-naik ya gitu kan. Itu cahaya, itu nggak kemana-mana. Seolah kayak ada yang mau trekking atau ada ranger gitu yang mau naik, tapi enggak. Disamperin itu, ya nggak ada apapun. Atau mungkin lampu kota gitu kan, lampu kampung nggak ada rumah, nggak ada apa. Di situ pun udah mulai kayak ketar-ketir, udah mah evakuasi.
terus disusul dengan kondisi ada penampakan gitu kan. Gue dalam hati, jangan ganggu. Gue cuman dalam hati gue cuman bilang doang, lu udah kenal gue kan, lu udah bosen kali sama muka gue, jangan ganggu lah, ini peserta gue gitu kan. Udah jangan ganggu, jangan munculin lagi. Terus jalan dengan kondisi digangguin dengan suara-suara dan beberapa penampakan. Dan alhamdulillah tuh, walaupun dengan drama gue keadaan sulit, tapi gue masih bisa nolongin orang, bukan karena pengen dicap pahlawan. Ya gue solidaritas untuk mereka lah. Udah itu aja pikiran gue. Yang penting mereka selamat, tim gue juga selamat. Jalan pelan-pelan gak jadi masalah menurut gue. Akhirnya turun, plek. Gue sampai di pos ojek itu ya jam 1-an kan. Akhirnya yang bermasalah ini udahlah, semua naik motor. Gue tuh jalan kaki ngebarengin yang 3 orang ini juga gitu kan. Ngebarengin, bahkan tasnya pun sempat gue gendong karena tas gue udah masuk naik ke ojek pada saat itu. Udah gue barengin, alhamdulillah sampai gitu kan, sampai di base camp tuh. Setelah sampai di base camp, ya nggak ada obrolan apapun, cuman kayak ya makasih dan sebagainya, ngopi-ngopi gitu kan. Akhirnya gue lanjut lagi balik ke base camp biasanya gue. Nah ketika udah sampai di base camp ini, terjadilah sebuah salah pahaman yang dimana yang pada intinya evakuasi tersebut ngeluarin biaya 600.000. Jadi kayak harus ngocek dari kantong sendiri gitu kan. Nah sedangkan si pacarnya ini kayak nggak terima gitu. Dan hal yang paling nggak bisa gue terima adalah ada beberapa hal yang menurut gue pribadi kesannya ngejelekin banget gue sih enggak. Tapi kayak kesannya itu kayak nyepelein gue, atau kayak gue nggak bertanggung jawab. Padahal gue orang paling belakang dan gue orang paling mastiin bahwa pacarnya itu turun dengan selamat. Tapi ya sudahlah, namanya manusia kan, gue nggak bisa ngecap diri gue ini benar atau diri gue ini baik. Silahkan orang lain yang nilai gitu kan. Tapi gara-gara sebenarnya kecotnya itu gara-gara ngeluarin uang 600.000 ini, walaupun sudah gue jelasin, udah gue jelasin gitu kan. Tapi ya udahlah, gue nggak masalahin juga. Nah akhirnya kecot dan bahkan masih berlanjut ketika udah balik ke rumah. Gue pulang ke rumah itu, gue pulang hari Senin malam. Nyampe ini tuh subuh lah, karena gue memastikan, jadi ada peserta gue yang dari Boyolali, gue memastikan dia pulang ke Boyolali juga dengan selamat. Bahkan gue sampai anterin pakai motor gue boncengan, itu nggak sampai stasiun sih, intinya deket ke stasiun gitu kan. Cowok, nggak cewek juga, jadi dulu jangan beranggapan gue nolong itu gara-gara cewek, enggak, tapi cowok juga gitu kan. Akhirnya gue mastiin dia udah naik, udah pulang. Akhirnya gue baru sampai pulang. Dan ketika udah sampai rumah pun, ya ada chat, ngerasa nggak terima gini-gini. Bahkan sampai bilang mau di-up. Gue bilang, kalau lu mau ngejelekin trip gue dengan segala kondisi, silahkan. Gue sih nggak ada permasalahin untuk lu mau nge-up. Sekarang kan apa-apa diviralin. Gue bilang silahkan aja. Gue nggak merasa takut kalau gue akan diviralin. Silakan, gue nggak gimana gitu kan. Nah ketika udah ngomong kayak gitu panjang lebar dan tarik kesimpulan, ya gue juga nggak mau ambil pusing. Sampai akhirnya gue ambil kesimpulan yang dimana, udah deh, duit 600.000 lu gue yang ganti. Walaupun dengan segala kesepakatan ya, jadi gue tuh ngambil kesepakatan, gue akan ganti 400.000, 200.000-nya lu tang. Intinya gue ngambil jalan tengahnya pada saat itu. Ya itu kan udah dari kebijaksanaannya gue gitu kan. Tapi terlepas dari dia mau nerima ikhlas gak ikhlas, ya itu terserah dia sendiri gitu. Yang penting gue enggak lari dari tanggung jawab gue. Dan ada beberapa hal yang kenapa gue enggak tanggung jawab full, karena lu nurut, gue pasti akan tanggung jawab. Kalau lu nggak nurut, ya gimana gitu. Gue tak akan tanggung jawab. Tapi kan ya lu tahu sendiri lah cuy, di gunung itu nggak ada yang disepelein. Gara-gara nggak pakai respect aja, nih orang nyepelein. Dan gue nggak seneng banget kalau di gunung itu disepelein. Gue ngasih saran itu demi kepentingan mereka semua, bukan demi kebaikan gue. Gue sedingin-dinginnya, gue masih bisa tahu kapasitas dari badan gue, sedangkan mereka kan gue nggak tahu juga. Dan pada saat itu pun setelah kecot, ya udahlah, akhirnya gue terima dengan lapang dada. Dan walaupun gue dijelekin, gue cuman kayak, oh ya udah. Itu salah satu bentuk resiko dari trip gue pada saat itu. Ya namanya orang trip, nggak, lu jualan pun kan nggak selamanya untung, nggak selamanya rugi. Ada beberapa hal yang di luar prediksi, tapi gue pun pada saat kejadian pendakian gede kemarin, gue nggak membenarkan sesuatu hal yang memang salah, atau gue nggak menyalahkan sesuatu hal yang memang benar gitu kan.
Apa yang gue rasa menurut gue salah, gue minta maaf. Gue minta maaf ke orangnya. Kak, maaf gini. Gue minta maaf. Walaupun entah salah entah benar gitu ya, tapi gue minta maaf. Terus gue juga tanggung jawab dan sebagainya. Ya semoga aja ini tuh berakhir. Dan kalau memang dia mau ngaapun ya nggak jadi masalah juga gitu kan. Dan setelah dari itu pun ya udahlah, gue cuma bisa ngelus dada. Oh ya udah, nggak apa-apa, ini mah musibah buat gue pribadi, buat orang yang lain juga. Cuman yang pasti ini orang-orang yang bermasalah yang sebelumnya pun udah pasti gue bakalan blacklist. Gue blacklist itu bukan karena dia sakit, dia kesleo, enggak. Tapi melainkan karena mereka-mereka ini nggak nurut dan menyepelekan sesuatu hal yang apa udah gue ucapin. Karena sebelum pendakian pun gue udah ngasih briefing. Udah ngasih briefing gitu kan, penjelasan gini. Tapi nggak dipakai gitu sama mereka. Ya buat apa? Toh kan ada apa-apa sama mereka juga gue orang yang tanggung jawab pada akhirnya gitu kan. Mereka kebasahan SB-nya, SB gue yang dipakai ke mereka. Tapi ya udahlah, gue bilang balik lagi itu adalah resikonya. Dan itu adalah pendakian yang paling gue kesel. Mungkin karena gue saking keselnya kali ya. Setan aja, nggak gue tanggepin, bodoh amat dah. Yang penting gimana caranya turun selamat pada saat itu. Jadi ya memang penampakannya banyak. Dan bahkan ketika turun pun tim yang rombongan 3 orang ini pun sempat bilang kalau mereka tuh ngelihat banyak hal ketika turun dari pos 3 sampai bawah. Cuman ya udah, yang penting mereka selamat, udah nggak diperpanjang lagi tuh masalah urusan itu pun. Dan sampai akhirnya ya udah, 2 orang ini, beberapa orang ada yang gue blacklist dan gue pun ikut tanggung jawab. Dan gue ceritain ini unek-unek gue aja sih, gue kesal. Dan gue pun nggak bilang, gue di mana-mana gue nggak pernah bilang trip gue ini baik, trip gue ini 100% amanah dan sebagainya. Tapi segala uang ngejagain orang dan sebagainya, gue insya Allah tanggung jawab full 100% kalau lu kenapa-napa. Tergantung dari penilaian kalian itu ketika ikut trip gue itu akan kayak gimana gitu kan. Dan sampai akhirnya cerita ini pun selesai cuy. Ya yang pada intinya ini tuh unek-unek gue cuman kayak gedek aja sih, gedek kesel gitu kan. Tapi ya udahlah, mungkin lu kalian semua itu nggak tahu kronologinya kayak gimana. Dan kenapa gue berani nge-up ini pun nggak 100%, bahkan 50% pun gue nggak merasa bersalah pada saat itu. Dan memang ada beberapa hal yang nggak gue ceritain karena ya nggak perlu juga sih. Ya kalau misalkan ini sampai kemana-mana gitu, gue punya bukti dan sebagainya, ya ayo gitu. Kalau gue pribadi sih bukan mau nantangin, tapi kalau gue ditantangin ya ayo, karena gue nggak salah gitu menurut gue pribadi. Dan ini tuh pembelajaran buat gue juga untuk kedepannya jauh lebih baik gitu kan. Dan harus benar-benar mantau peserta gue dengan baik juga gitu kan. Dan sampai akhirnya cerita ini pun selesai. Gue Samsul undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.